Kerajaan Pajajaran mencapai puncak keemasan saat dipimpin Sri Baduga Maharaja atau dikenal dengan Prabu Siliwangi. Konon tidak hanya membawa pada puncak kejayaan, Sri Baduga Maharaja atau Prabu Siliwangi juga dikenal sebagai raja yang pluralis, sehingga Prabu Siliwangi dikenal dengan sikap tolerannya, memberikan kebebasan kepada rakyatnya untuk memeluk agama apapun sesuai dengan keyakinan rakyatnya. Yang menjadi tujuan dari Prabu Siliwangi adalah kesejahteraan, saling menghargai dan menghormati sesama umat manusia tanpa terhalang oleh perbedaan keyakinan masing-masing. Di bawah kepemimpinan Prabu Siliwangi saat itu, tidak ada perpecahan karena rakyat Pajajaran menjunjung tinggi nilai-nilai kebersamaan walau beda keyakinan. Masyarakat Sunda di masa kerajaan Pajajaran didominasi agama nenek moyang mereka, yaitu agama Hindu dan agama Buddha. Hal ini diungkapkan pula pada buku hitam putih Pajajaran dari kejayaan hingga keruntuhan kerajaan Pajajaran. Namun, di samping dua agama utama mayoritas di Sunda kala itu, ada sebuah agama baru yang mulai masuk ke Pajajaran. Saat itu, Prabu Siliwangi tidak mempermasalahkan adanya agama baru bernama Islam tersebut. Dikisahkan pada naskah Carita Parahyangan diketahui masyarakat Sunda sedikit demi sedikit mulai mengenal agama baru melalui jalur perdagangan, pernikahan, dan politik. Pada Cerita Parahyangan dikatakan, ajaran dari leluhur dijunjung tinggi sehingga tidak akan ada kedatangan musuh baik berupa laskar maupun penyakit batin. Yang tidak merasa sejahtera hanyalah rumah tangga orang yang banyak serakah akan ajaran agama. Kedatangan agama baru ini memang awalnya sempat menimbulkan friksi di masyarakat. Namun hal itu tidak berlangsung lama setelah mereka tahu ajaran agama Islam sangat menjunjung tinggi nilai persaudaraan. Salah satu yang dialami putra Bunisora bernama Bratalegawa yang masuk Islam karena menikah dengan seorang muslim asal Gujarat. Ketika kembali ke Galuh yang menjadi bagian dari kerajaan Pajajaran, Bratalegawa mengunjungi Ratu Banawati, adik bungsunya yang pada waktu itu sudah menikah dengan seorang bangsawan dari Galuh. Bratalegawa mengajak adiknya Ratu Banawati untuk masuk Islam, tetapi ditolak. Hal ini membuat Bratalegawa pergi ke Cirebon Girang, tempat kakeknya Giri Dewata berkuasa di Cirebon. Bratalegawa kembali mengajak kakeknya untuk memeluk agama Islam, tetapi sekali lagi juga ajakannya ditolak. Kendati mendapat penolakan, bukan berarti hubungan kekeluargaan Bratalegawa retak. Mereka tetap saling berkomunikasi sewajarnya. Konon, cikal bakal kedatangan Islam telah ada sejak zaman Prabu Niskala Wastukencana masih menjadi raja pada abad 14 Masehi, kira-kira seabad sebelum era Prabu Siliwangi. Bratalegawa merupakan satu-satunya bangsawan yang memeluk agama Islam pertama di Galuh. Karena itu,
dia mendapat gelar Haji Purwagaluh. Dari pernikahannya dengan Putri Gujarat, dia dikaruniai anak laki-laki. Konon, hubungan harmonis antara Islam dan agama Hindu dan Buddha terus diwariskan. Bahkan ketika Sri Baduga Maharaja atau Prabu Siliwangi mengetahui Cirebon sudah menjadi kerajaan Islam, dia tidak marah. Kemarahan Prabu Siliwangi terjadi lantaran menjalin hubungan cukup dekat dengan Demak. Bahkan salah satu utusan Pajajaran, yakni Tumenggung Jagabaya dan 60 pasukannya diserang koalisi pasukan Demak Cirebon. Akibat perang ini, banyak prajurit Pajajaran yang meninggal dunia. Sedangkan Jagabaya memutuskan memeluk agama Islam. Hal ini membuat Prabu Siliwangi marah dan nyaris mengirimkan pasukan ke Cirebon. Namun, berkat pujukan pendeta tertinggi di kerajaan Pajajaran, niat itu dia urungkan. Pada akhirnya, Pajajaran berunding dengan Cirebon dan memaklumi alasan Cirebon untuk mengembangkan negerinya sendiri. Di masa pemerintahan Prabu Siliwangi inilah masyarakat Sunda hidup sejahtera. Negara-negara bawahan dapat menentukan sistem pemerintahannya sendiri dan permusuhan serta peperangan jarang sekali terjadi. Bahkan pada masa pemerintahan Prabu Siliwangi, kerajaan Pajajaran diperintah dengan adil. Raja mereka merupakan seorang yang jujur dan bijaksana.